Baiklah, kita ketemu lagi dalam kuliah daring, kuliah online, mata kuliah evaluasi kinerja. Karena kuliah kita ini kuliah daring dan menggunakan media YouTube, diharapkan Anda untuk mengklik subscribe dan tanda lonceng di channel YouTube ini demi kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar kita selanjutnya. Terima kasih. Mata kuliah evaluasi kinerja, kuliah ke-11, Balance Scorecard. Sejarah Balance Scorecard. Pada awalnya, Balance Scorecard diciptakan untuk mengatasi problem tentang kelemahan sistem pengukuran kinerja eksekutif yang berfokus pada aspek keuangan. Selanjutnya, Balance Scorecard mengalami perkembangan implementasinya tidak hanya sebagai alat pengukur kinerja eksekutif, namun meluas sebagai pendekatan dalam penyusunan rencana strategik. Konsep dan pendekatan Balance Scorecard telah mengalami perubahan pesat sejak saat diperkenalkan pertama kali di USA. Sebelum tahun 1990-an, pengukuran kinerja yang dilakukan oleh perusahaan pada umumnya hanya berdasarkan pada performa kinerja keuangan sebagai satu-satunya tolak ukur nyata. Segala perhatian dan aktivitas pergerakan perusahaan hanya ditujukan pada bagaimana peningkatan hasil keuangan, kinerja jangka pendek, dan cenderung mengabaikan kinerja non-keuangan seperti kepuasan customer, produktivitas, dan cost effectiveness proses yang digunakan untuk menghasilkan produk dan jasa, serta keberdayaan dan komitmen karyawan dalam menghasilkan produk dan jasa bagi kepuasan customer. Pada tahun 1990, Nolan Norton Institute, bagian riset kantor akuntan publik KPMG di USA yang dipimpin oleh David P. Norton, mensponsori studi tentang pengukuran kinerja dalam organisasi masa depan. Ada 12 perusahaan yang waktu itu menjadi objek studi. Studi ini didorong oleh kesadaran bahwa pada waktu itu ukuran kinerja keuangan yang dimanfaatkan oleh 17 perusahaan untuk mengukur kinerja eksekutif tidak lagi memadai. Pada Januari-Februari 1992, Balance Scorecard dimanfaatkan untuk menseimbangkan usaha dan perhatian eksekutif ke kinerja keuangan dan non-keuangan, serta kinerja jangka pendek dan kinerja jangka panjang. Hasil studi tersebut menyimpulkan bahwa untuk mengukur kinerja eksekutif di masa depan, diperlukan ukuran komprehensif yang mencakup 4 perspektif, yaitu keuangan, customer, proses bisnis intern, dan pembelajaran pertumbuhan. Mulai pertengahan tahun 1993, perusahaan konsultan yang dipimpin oleh David P. Norton menerapkan Balance Scorecard sebagai sarana untuk menerjemahkan dan mengimplementasikan strategi di berbagai perusahaan kliennya. Sejak saat itu, Balance Scorecard tidak saja digunakan sebagai sistem pengukuran kinerja, namun berkembang lebih jauh sebagai sistem manajemen strategis.
Definisi balance scorecard. Kata benda score merujuk pada makna penghargaan atas poin-poin yang dihasilkan, seperti dalam permainan. Dalam konteks sebagai kata kerja, skor berarti memberi angka. Dengan makna yang lebih bebas, scorecard berarti suatu kesadaran bersama di mana segala sesuatu perlu diukur. Pengukuran menjadi suatu hal yang vital sebelum kita melakukan evaluasi atau pengendalian terhadap suatu objek. Objek di sini bisa berarti suatu entitas bisnis, organisasi, corporate, divisi, unit, tim, atau bahkan individu. Sesuatu yang ingin kita kendalikan atau kita evaluasi perlu diukur. Pengendalian meliputi pengendalian segi entitas bisnis dari tingkatan tertinggi hingga level terendah individu dalam organisasi. Jadi, ketika bicara tentang balance scorecard, di mana terdapat tambahan kata balance di depan kata score, maksudnya adalah bahwa angka atau skor tersebut harus mencerminkan keseimbangan antara sekian banyak elemen penting di dalam kinerja. Menurut Kaplan dan Norton sendiri, balance scorecard merupakan suatu set ukuran yang memberi manajer puncak pandangan cepat tetapi komprehensif dari bisnis, meliputi ukuran keuangan yang menceritakan hasil tindakan yang sudah diambil, dilengkapi ukuran keuangan dengan ukuran operasional pada kepuasan pelanggan, proses internal, dan inovasi organisasi, dan perbaikan kegiatan atau ukuran operasional yang merupakan pendorong kinerja keuangan masa depan. Yuwono mendefinisikan balance scorecard sebagai suatu sistem manajemen, pengukuran, dan pengendalian yang secara cepat, tepat, dan komprehensif dapat memberikan pemahaman kepada manajer tentang performa bisnis. Pengukuran kinerja tersebut memandang unit bisnis dari 4 perspektif, yaitu perspektif keuangan, pelanggan, proses bisnis dalam perusahaan, serta proses pembelajaran dan pertumbuhan. Manfaat balance scorecard. Manfaat balance scorecard bagi perusahaan menurut Kaplan dan Norton adalah sebagai berikut. 1. Balance scorecard mengintegrasikan strategi dan visi perusahaan untuk mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Kedua, balance scorecard memungkinkan manajer untuk melihat bisnis dalam perspektif keuangan dan non-keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, dan pembelajaran dan pertumbuhan. 3. Balance scorecard memungkinkan manajer menilai apa yang telah mereka investasikan dalam pengembangan sumber daya manusia, sistem dan prosedur demi perbaikan kinerja perusahaan di masa mendatang. Perspektif balance scorecard. Terdapat 4 perspektif yang perlu sebelum merancang balance scorecard yang benar. Berikut adalah 4 perspektif tersebut. 1. Perspektif keuangan. Bagi sebagian besar organisasi bisnis, keuntungan menjadi tujuan teratas. Oleh karena itu, perspektif paling atas adalah tentang tujuan keuangan dan meraih keuntungan secara berkelanjutan. Pada dasarnya, tujuan utama apapun yang terkait dengan kesehatan dan kinerja keuangan perusahaan
dapat dimasukkan dalam perspektif ini. Pendapatan dan laba adalah tujuan jelas yang dicantumkan sebagian besar organisasi dalam perspektif ini. Tujuan keuangan lainnya mungkin termasuk penghematan biaya dan efisiensi, misalnya tujuan tertentu untuk mengurangi biaya produksi sebesar 10% pada tahun 2020. Margin laba, meningkatkan margin laba operasi, misalnya sumber pendapatan, misalnya menambahkan saluran pendapatan baru. Perspektif pelanggan. Perspektif ini berfokus pada tujuan kinerja yang terkait dengan pelanggan dan pasar. Dengan kata lain, jika Anda ingin mencapai tujuan keuangan Anda, apa yang sebenarnya Anda butuhkan untuk pelanggan dan pasar Anda? Contoh hal yang termasuk dalam perspektif ini adalah seperti layanan dan kepuasan pelanggan, meningkatkan Net Promoter Score atau mengurangi lead time pusat panggilan misalnya. Pangsa pasar, seperti pangsa pasar yang berkembang di segmen atau negara tertentu. Kesadaran merek, misalnya meningkatkan interaksi di media sosial. 3. Perspektif proses internal. Proses yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan terkait pelanggan dan keuangan. Itulah pertanyaan yang ingin dijawab oleh perspektif ini. Di sini Anda akan menetapkan tujuan dan sasaran operasional internal, atau dengan kata lain, apa yang perlu dimiliki bisnis dan apa yang perlu dilakukan bisnis dengan baik untuk mendorong kinerja. Contoh tujuan proses internal meliputi antara lain perbaikan proses, misalnya mempersingkat proses persetujuan internal, optimalisasi kualitas seperti mengurangi limbah produksi, pemanfaatan kapasitas menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi misalnya. Perspektif yang keempat adalah perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Sementara perspektif ketiga adalah tentang sisi proses konkret dari berbagai hal. Perspektif terakhir ini mempertimbangkan pendorong kinerja yang lebih tidak berwujud karena mencakup spektrum yang begitu luas. Perspektif ini sering dipecah menjadi komponen-komponen berikut ini. Modal manusia, keterampilan, bakat dan pengetahuan. Misalnya penilaian keterampilan, skor manajemen kinerja, efektivitas pelatihan. Modal informasi, database, sistem informasi, jaringan dan infrastruktur teknologi seperti sistem keselamatan, sistem perlindungan data, investasi infrastruktur. Modal organisasi dan budaya, kepemimpinan, penyelarasan karyawan, kerja tim, dan manajemen pengetahuan, misalnya keterlibatan staf, skor promotor bersih karyawan, audit budaya perusahaan. Contoh balance scorecard dalam bisnis. Proses pengembangan balance scorecard di suatu perusahaan melibatkan beberapa langkah. Berikut adalah rangkumannya. 1. Tetapkan visi masa depan yang jelas. 2. Tentukan tujuan strategis. 3. Tentukan faktor penentu keberhasilan. 4. Pilih indikator untuk mengukur dan memantau kinerja. 5. Tetapkan tujuan, rencana tindakan, dan inisiatif. Semua 5 langkah untuk masing-masing
dari 4 perspektif. Poin-poin ini hanyalah beberapa aspek tentang bagaimana menetapkan tujuan dan memilih indikator. Berikut adalah contoh peta strategis yang dihasilkan selama pengembangan proyek Balance Scorecard yang merangkum semua pekerjaan untuk organisasi termasuk tujuan, target, indikator, dan juga tindakan dan inisiatif yang dilakukan dan diimplementasikan. Contoh tabel balance scorecard usaha sederhana. Di baris atas ada objektif, tujuan, indikator, inisiatif. Di kolom pertama ada perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses internal, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Silahkan Anda perhatikan dan Anda pelajari dengan seksama. Demikianlah kuliah ke-11 untuk mata kuliah evaluasi kinerja. Kita lanjutkan nanti pada kuliah-kuliah kita berikutnya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan tanda lonceng di channel YouTube ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.